kepada ibu-ibu kader yang telah datang pada pertemuan kita pada hari ini. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pemeriksaan deteksi dini penyakit tidak menular. Sebelumnya, ibu-ibu tahu tidak deteksi dini penyakit tidak menular itu apa? Deteksi dini penyakit tidak menular merupakan cara untuk mengetahui adanya faktor risiko penyakit tidak menular pada diri kita sendiri. Deteksi dini ini berguna untuk menemukan secara awal adanya kemungkinan seseorang terkena penyakit tidak menular atau memiliki faktor risiko. Dengan diketahuinya faktor risiko PTM ini secara dini, maka seseorang akan dapat dilakukan pencegahan dan pengendalian. Dan bagi yang sudah terkena penyakit tidak menular ini akan disarankan agar tidak terjadinya komplikasi, kecacatan maupun kematian dini akibat penyakit tidak menular, serta untuk meningkatkan kualitas hidup. Selanjutnya, di sini ada jenis-jenis pemeriksaan deteksi dini yang dapat dilakukan di Posbindu di wilayah kerja ibu-ibu kader masing-masing. Yang pertama itu ada deteksi dini hipertensi. Untuk deteksi dini hipertensi ini dapat dilakukan dengan cara pengukuran tekanan darah. Baru yang kedua ada deteksi dini diabetes. Deteksi dini diabetes ini dilakukan dengan pemeriksaan kadar gula darah. Jadi kan di Posbindu ibu-ibu masing-masing sudah ada untuk pemeriksaan alat untuk pemeriksaan darah. Jadi nanti bisa digunakan. Baru yang ketiga itu ada deteksi dini penyakit paru obstruktif kronis atau PPOK. Nah, untuk PPOK ini nanti saya bagikan untuk ada questionnaire Puma namanya Bapak Ibu. Jadi di questionnaire itu nanti ada kayak wawancara begitu Bapak Ibu tentang perilaku merokok yang dilakukan oleh masyarakat selama ini begitu. Baru yang keempat ada deteksi dini gangguan metabolisme. Itu ada pemeriksaan kolesterol dan asam urat. Untuk pemeriksaan kolesterol dan asam urat ini kebetulan bisa dilakukan juga di Posbindu. Tapi untuk sekarang karena belum ada pengadaan alat dan barang, jadi untuk pemeriksaan ini kalau bisa nanti pemeriksaan kolesterol, status mental dan kognitif serta status nutrisi dari lansia, sehingga diharapkan lansia dapat melakukan aktivitas sendiri di rumah begitu. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Nanti jika ada yang mau ditanyakan bisa ditanyakan ya gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dwi Mariana, saya dari Puskesmas Mekarwangi. Di sini saya akan menerangkan tentang hipertensi, di mana hipertensi sendiri adalah salah satu dari penyakit tidak menular. Pengertian dari hipertensi sendiri itu yaitu merupakan bagian dari tekanan darah yang persistennya, di mana tekanan sistolik di atas 140 mm air raksa dan diastolik di atas 90 mm air raksa. Jadi jika Bapak Ibu diukur tekanan darah dalam keadaan tenang namun tekanan darah di atas 140/90 itu dikatakan tinggi ya. Selanjutnya ada penyebabnya. Salah satunya itu ada stres, obesitas, merokok, sakit ginjal, terus ada kolesterol. Jadi selanjutnya itu ada penyebabnya, yaitu ada stres, gemukan, merokok, hipernatriumia yaitu kelebihan garam, terus ada emosi, minum obat-obatan secara tidak teratur, ada kopi dan tembakau. Selanjutnya ada tanda gejalanya. Yang pertama itu ada sakit kepala, pusing, lemas, sesak nafas, kelelahan, kesadaran menurun, gelisah, muntah, kelemahan otot, epitaksis, bahkan ada yang mengalami perubahan mental. Biasanya kalau yang tensinya udah tinggi sekali, itu pasiennya kehilangan kesadaran dan bisa menimbulkan yang namanya stroke. Selanjutnya ada penata laksanaannya, ada medis dan non medis. Di mana medis kalau pasiennya sudah terdiagnosa hipertensi,
itu wajib minum obat hipertensi secara rutin, dan ada dua medis seperti melakukan aktivitas fisik, diet, pola hidup sehat, dan yang wajar. Kalau berlebihan itu juga dapat menimbulkan naiknya tekanan darah. Selanjutnya ada protein hewani, ada daging, ayam, ikan, semuanya harus kurang lebih 50 gram per hari. Ada kelapa encer dalam jumlah terbatas. Selanjutnya sapi, kambing, susu jenuh, krim, keju, dan mentega yang tadi saya sebutkan. Dan mungkin segitu paparan dari saya. Jika ada yang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga untuk para kader yang hari ini bersedia hadir untuk datang ke Aula Puskesmas Mekarwangi mengikuti pelatihan singkat pada sore hari ini. Baik, perkenalkan saya Agustina, petugas promosi kesehatan Puskesmas Mekarwangi. Kali ini mau berbagi tentang bagaimana cara mengukur tekanan darah. Next, Kak. Nah, ini apa sih yang harus dipersiapkan? Ibu-ibu di posbindu kan sudah punya alatnya. Jangan sampai alatnya udah punya tapi tidak bisa menggunakannya. Jadi kita akan memaksimalkan alat yang sudah diberikan oleh Dinas Kesehatan kepada ibu sekalian. Nah, apa sih yang harus dipersiapkan? Tadi harus ada alat pengukur tekanan darah digital ya, karena kita memang biasanya dipersiapkan digital. Jadi alatnya seperti ini ya, ibu-ibu. Kemudian setelah persiapan alat tentunya kita harus next, Kak. Nah, ini hal-hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, pastikan kandung kemih Anda kosong. Kemudian hindari konsumsi kopi, alkohol, dan juga rokok. Kemudian sebaiknya istirahat, duduk dengan tenang selama 2 menit sebelum pemeriksaan. Jadi perlu ibu-ibu ketahui bahwa ada banyak hal yang mempengaruhi tekanan darah kita menjadi naik ataupun turun. Termasuk beberapa konsumsi ini yang tadi disebutkan kopi, alkohol, rokok, kemudian juga aktivitas yang berlebihan. Makanya kenapa harus istirahat dulu sampai 5 menit supaya stabil, nanti pada saat dicek hasilnya jadi baik. Kemudian jangan juga berbicara saat pemeriksaan karena ini akan mempengaruhi hasil. Kemudian tenangkan pikiran. Kalau ibu stres, takut, aduh saya tinggi gak ya hari ini gitu, itu makin meningkatkan, Bu, sehingga tekanan darah ibu bisa jadi bias hasilnya kalau ibu tidak tenang. Maka ibu harus tenang. Dilanjut. Nah, ini posisi terbaik pada saat pemeriksaan. Nih posisinya harus begini ya, Bu ya. Jadi posisi duduknya tegak, kemudian bagian sikunya harusnya sejajar atau tingginya sama dengan jantung ya. Kemudian telapak tangannya harus terbuka seperti ini ya. Jadi jangan begini, baiknya terbuka seperti ini. Ini adalah posisi terbaik saat pemeriksaan. Next, Kak. Nah, ini cara pemeriksaan tekanan darahnya ya. Jadi nanti dipasang mansetnya, Bu. Mansetnya dipasang, posisinya ini ya, bagian bagian selangnya. Tunggu biasanya sampai 1 menit, kemudian baru akan ada hasil. Kalau hasilnya sudah ada, dibacakan, kemudian disampaikan kepada yang kita periksa, lalu dibuka manset. Ya, itu demikian yang bisa disampaikan terkait dengan pemeriksaan tekanan darah. Mudah ya, Bu. Ibu-ibu bisa lakukan ya, Bu ya. Nanti kita praktek. Jadi ibu-ibu nanti semua praktek. Semoga alat yang diberikan kepada ibu-ibu di posbindu bisa dipergunakan dan juga bisa dimanfaatkan dengan baik. Terima kasih banyak ibu-ibu.